Gimana kita bisa kuliah, yuk cari tahu. Tes Nusantara, jawabannya seru. Spirituality and local wisdom high. Penuh ilmu terbang menembus langit biru. Hukum ekonomi Islam ada di sini. Hukum keluarga Islam penuh harmoni. Manajemen bisnis syariah canggih banget. Ilmu yang didapat gak pernah bakal tight. Kuliah di STIS Nusantara aja. Di sini kamu ngejar mimpi tiada dua. Pendidikan Islam selalu terdepan. Bangun masa depan penuh harapan. Politik pemikiran Islam jadi pilih. Pelajari dunia dengan pandangan luas. Kampus penuh nuansa kebanggaan. Jadi orang pintar dari generasi penerus. Jiwa kita menyatu dalam harmoni. Dengan ilmu pengetahuan yang murni. STIS Nusantara jadi saksi. Pendidikan hebat untuk hari nanti. Kuliah di STIS Nusantara aja. Di sini kamu ngejar mimpi tiada dua. Pendidikan Islam selalu terdepan. Bangun masa depan penuh harapan. Nusantara aja. Di sini kamu ngejar mimpi tiada dua. Pendidikan Islam selalu terdepan. Bangun masa depan penuh harapan. Kuliah di STIS Nusantara aja. Di sini kamu ngejar mimpi tiada dua. Islam selalu terdepan. Bangun masa depan penuh harapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, selamat datang kembali di podcast STIS Nusantara Tangerang. Bersama saya Sandi Kalamuddin. Kali ini kita kedatangan seorang kiai besar. Beliau ini telah lama menjadi seorang dosen di kampus kita. Bahkan sudah ada katanya sebelum kampus ini berdiri. Oke, langsung saja kita sambut Kiai Solihin. Benar? Bisa saya sebut Pak Solihin atau Pak Kiai? Bebas. Bebas saja. Oke, Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Selamat datang di podcast kita. Kali ini mungkin teman-teman ada sebagian besar yang belum kenal dengan beliau. Mungkin bisa diperkenalkan diri dulu Pak Kiai. Siap. Baik, terima kasih atas waktunya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Solihin Sobroni. Profil saya sebenarnya kalau dilihat dari sisi pengalaman, yang pertama memang secara pribadi saya dulu pernah pesantren di dua tempat. Yang pertama di Cirebon, tepatnya di Pondok Pesantren Salaf di Tegalumbu, penduduk Abinang Cirebon. Kemudian melanjutkan ke Pondok Pesantren Boyo, yang waktu itu pengasuhnya namanya Kiai Haji Ahmad Idris Marzuki, atau santri-santri jadi manggil Mbah Idris. Sekarang dilanjutkan oleh Kiai Anwar Mansur. Jadi ketika saya datang ke Jakarta dipanggil atau bisa dikatakan disuruh oleh Kiai Idris almarhum di Jakarta. Dan ketika
Ketika saya di Jakarta, saya ngaji di pesantren Alamiah ya berbatasan dengan Tangerang, Jakarta, Bogor. Kemudian saya sudah berumah tangga sekitar tahun 2000 ya, tahun 2000, tanggal 28 Oktober, tepatnya tanggal 27 Rajab 2000, tahun 2000 saya menikah. Itu secara pribadi kadang saya juga berpikir kok saya nekat, jadi waktu saya menikah itu kuliah saya satu belum selesai, tapi bonek nekat dan yakin, maka kemudian saya bisa menikah dan alhamdulillah istri saya sangat solehah banget. Kemudian saya tinggal di Jakarta Selatan, tepatnya di Jalan Muhammad Hafiz 2, Gang Saringan, RT 01 RW 008, Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Dan kemudian saya menjadi dosen. Itu dulu ya, ketika Stainu masih berdiri, waktu itu masih filial dengan Stainu Jakarta, belum ada yang namanya Bunga Stisnu. Jadi kalau saya secara pribadi ngajar di Stainu, kemudian menjadi Stisnu, dan sekarang kalau di Stisnu, itu sebelum izin operasional Stisnu berdiri di Jalan Penerus Kemerdekaan Cikokol ini, saya waktu itu kampusnya masih bisa-bisa ya, jadi saya pagi ngajar di kampus Stainu yang waktu itu lokasinya di pesantren Kiai Bajuri Khotib yang ketua MUI Kota Tangerang, namanya Asa'ada. Kemudian satu lagi di pesantren Al-Hasaniyah, pesantrennya Kiai Mansur ya, atau keluarga besar Kiai Haji Muhammad Mustolani ya, yang rektor Stisnu. Ya, dari situ awalnya. Dan kemudian tahun 2013 baru setelah mendapatkan gedung pinjaman gedung ya dari Pemkot Kabupaten Tangerang yang waktu itu oleh Pak Iskandar, dan sampai sekarang, jadi aku udah berapa tahun ya, kira-kira begitulah. Jadi mungkin saya ada salah satu ya, banyak lah yang seperti banyak keterangan, salah satu dosen yang asal final awalun diantaranya saya ya, dan sampai sekarang masih ada yang lain juga, ada Pak Fahmi Irfani yang menjadi dekan di Dokter Bogor, Pak Dr. Kiai Muhammad Mustolani, kemudian Kiai Bajuri, Kiai Mansur sebagai pembinanya, dan masih banyak lagi. Nah itu saya sedikit bercerita tentang pengalaman saya menjadi dosen di Stisnu Nusantara dari Stainu menjadi Stisnu, dan akan berubah mudah-mudahan lebih bagus. Nah, kira-kira demikian. Masya Allah, itu cukup lengkap sekali ya pakai ini tadi sempat nyinggung tentang seorang istri, mendapatkan seorang istri yang alhamdulillah, masya Allah. Nah, saya tertarik nih karena mungkin kita sebagai anak muda, saya masih muda pakai Mudah-mudahan. iya, masya Allah. Anak muda nih kita tertarik dengan kisah cinta juga. Tadi sempat disinggung juga kan. Nah, sebenarnya saya juga mau pakai kayak gitu, dapat istri seorang soleha. Tapi seorang istri yang soleha itu sebenarnya tuh kriteria seorang istri dikatakan soleha itu seperti apa? Ya, terima kasih atas pertanyaan yang bagus. Saya paham yang bertanya ini kayaknya berambisi mendapatkan istri yang soleh. Tapi sebenarnya begini, kalau menurut hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari itu dikatakan kategori soleh itu gini. Hadis yang pertama begini: ad-dunya mata'an wa khairu mata'an dunya al-mar'atu solehah. Atau dalam hadis lain wa khairu mata'an, dunia itu adalah sebuah permainan atau sebuah wahana, dan sebaik-baik wahana permainan adalah istri yang solehah. Betul. Jadi solehah itu dikatakan ada yang solehatun, artinya wanita yang baik. Kemudian kalau dalam hadis yang lain seperti dalam kitab Bulughul Maram dikatakan, kalau nggak salah hadis riwayat Imam Bukhari Muslim,
bunyinya tunkahul mar'atu li arba'in. Jadi kita menikahi seorang perempuan itu adalah karena 4 hal. Ya, 4 hal itu yang sebenarnya kalau kita sekarang mau cari sebenarnya ada. Yang pertama kata Nabi, yang pertama adalah limaliha, karena hartanya. Karena Nabi ketika menikah dengan Siti Khadijah itu seorang wanita kaya raya sehingga mendukung perjuangan Nabi. Yang kedua, menikahi wanita itu karena kecantikannya, wali jamaliha, karena kecantikannya. Dan bukti Khadijah itu sangat cantik. Usianya 40, Nabi Muhammad itu 25, tetapi Siti Khadijah usia 45 tapi wajahnya seperti gadis. Yang ketiga, wali hasadiyah, kata Nabi menikahi perempuan karena turunannya, nasabnya, ya, turunan, karena penting. Atau dalam bahasa yang lain, menikahi seseorang itu tidak terdiri dari 3 B. Yang pertama bibitnya, yang kedua bobotnya, yang ketiga bebeknya. Kalau bibitnya bagus, bobotnya bagus, maka bibitnya bagus. Kenapa? Karena menikah itu untuk mencetak keturunan. Jadi kalau keturunannya baik, insya Allah anak cucu kita akan baik. Kalau nggak ada B3, berarti B4, itu namanya babetken kalau kata orang Sunda. Babetken. Nah, yang terakhir, kriteria wanita yang soleh itu adalah wali diniha, karena agamanya. Ya. Tapi kemudian Rasul mengatakan fadfar bila di tarobat yadaka. Tetapi kata Nabi, 4 kriteria itu yang disebutkan, yang tadi disebutkan, yang paling utama adalah fadfar bila din. Carilah wanita yang agamanya bagus atau agamanya kuat. Tarobat yadaka, maka niscaya kau akan mendapatkan kebaikan dan keberkahan. Nah, itu mungkin kalau untuk saat sekarang susah ya. Tetapi paling tidak Nabi sudah memberikan garis besarnya. Untuk selain Rasul mungkin bisa, maka kata Nabi, kalau tidak mendapatkan 4-4-nya, setidak-tidaknya cari wanita yang agamanya bagus, yang agamanya kuat. Tapi kita harus tahu kenapa Rasulullah mengatakan carilah perempuan yang agamanya kuat. Karena kalau wanita itu agamanya kuat, yang pertama dikategorikan surga, yang kedua wanita yang agamanya kuat itu dia bisa menjaga harga dirinya dan bisa menjaga harga diri suaminya, dan yang ketiga bisa menjaga harga diri keluarga. Masya. Makanya diperlukan wanita yang agamanya kuat. Kenapa perlukan wanita yang agamanya kuat? Karena menikah itu dan ibadah. Banyak orang yang menikah maaf sekedar cantik, sekedar tampan, sekedar kaya, tetapi kemudian banyak problem di kemudian berujung perceraian. Sekarang banyaklah ya pabrik-pabrik itu yang kalau secara zahir cantiknya iya, tampannya iya, kayaknya, tapi kenapa terjadi perceraian? Kenapa? Karena tidak ada fondasi agama yang kuat. Nah, seperti itu. Tapi kemudian wanita sekarang lebih kritis, lebih kritis lagi. Jadi seakan-akan hadis tadi hanya menguntungkan pada pihak laki-laki, tapi mendiskreditkan kepada pihak perempuan. Tapi sebenarnya kalau kita mau jelaskan, begitu pun seorang perempuan, ya, ketika memilih calon suami juga sama, ujung-ujungnya cari suami yang agamanya kuat. Bisa jadi istrinya agamanya kuat saja, tapi kalau suaminya agamanya tidak kuat, mungkin akan terjadi hal-hal yang tidak baik. Tapi kalau kedua-duanya agamanya kuat, insya Allah sekalipun banyak badai, maka akan bisa diatasi bersama. Nah, seperti itu. Jadi walaupun hadis tadi lebih kepada tungkahu al-mar'atu, maka sebenarnya ada semacam imbal balik, hukum imbal balik. Si calon perempuan menentukan suami juga sama, ya, bukan karena kaya dan tampan, ya, karena tampan dan kaya cantik itu ya hanya sementara. Kalau seorang yang cantik
Lihat kalau udah umur 56 tahun, nggak cantik lagi. Minta apa, suami minta cerai karena menikah karena faktor cantiknya saja. Kayak misalnya. Mana kita bisa kuliah, yuk cari tahu. Tes Nusantara, jawabannya seru. Spirituality and local wisdom high. Penuh ilmu terbang menembus langit biru. Hukum ekonomi Islam ada di sini. Hukum keluarga Islam penuh harmoni. Manajemen bisnis syariah canggih banget. Ilmu yang didapat gak pernah bakal tight. Kuliah di Nusantara aja. Di sini kamu ngejar mimpi tiada dua. Pendidikan Islam selalu terdepan. Bangun masa depan penuh harapan. Politik pemikiran Islam jadi pilihan. Pelajari dunia dengan pandangan luas. Kampus penuh nuansa kebanggaan. Jadi orang pintar dari generasi penerus. Jiwa kita menyatu dalam harmoni dengan ilmu pengetahuan yang murni. Tis Nusantara jadi saksi pendidikan hebat untuk hari nanti. Kuliah di Nusantara aja. Di sini kamu ngejar mimpi tiada dua. Pendidikan Islam selalu terdepan. Bangun masa depan penuh harapan. Nusantara aja. Di sini kamu ngejar mimpi tiada dua. Pendidikan Islam selalu terdepan. Bangun masa depan penuh harapan.